besar sekali kepada beliau Bapak Isnarwandi selaku Komite SDIT Istiqomah Gandul. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh beliau Bapak Ketua Yayasan Istiqomah. Kepada beliau Bapak Ustadz Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nikmat, sehingga mari kita menjadi termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Kepala Sekolah SDIT Sembong ini ya. Kemudian juga kepada semua guru, semua staf, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di sini. Semoga dengan adanya acara ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan segalanya ya kita di sini menjadi lebih baik ya untuk kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan nanti agak sedikit keliru MC-nya, saya bukan kepala yayasan. Saya hanya mewakili karena beliaunya mungkin Bapak Kepala Yayasan berhalangan hadir, sehingga saya di sini mewakili beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat judulnya di sini gelar karya wisuda tahfidz juz 30, ini luar biasa sekali. Jadi ini merupakan sebuah pencapaian bagi anak-anak kita. Ya, yang tentunya kalau kita menyebut anak, ini nanti obrolannya akan panjang, akan jadi panjang, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kalau anak itu memang menjadi sebuah harapan bagi orang tua. Siapa yang tidak punya harapan dengan anaknya berarti dia tidak normal, bukan orang tua yang normal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sungguhnya anak-anak harta dan anak-anak ini merupakan sebuah perhiasan. Perhiasan, yang namanya perhiasan itu mesti orang itu seneng. Kalau ada orang yang dia tidak seneng, pokoknya sengit, pokoknya nggak seneng sama anak-anak, apalagi anaknya sendiri, ini berarti dia tidak normal, karena sudah ditetapkan di dalam Al-Quran seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Sudah dijadikan bagi manusia ini kenapa?
hubus syahwat, kecintaan, ya, kecintaan, kesenangan kepada apa? Kepada salah satunya adalah kepada anak-anak. Lah niki. Jadi kita semua di sini berkumpul jadi satu, dari yayasan kemudian ke komite, dari komite kepada pengelolaan sekolahan sampai ke stafnya, sampai bisa terrealisasi sebuah acara yang seperti ini adalah berkumpulnya karena anak. Semuanya datang karena anak. Nah ini karena apa? Karena kecintaan kita kepada anak-anak kita. Ini. Kemudian itu tadi anak berarti di dalam Al-Quran salah satu disebutkan sebagai anak itu sebagai perhiasan, sebagai kecintaan kita. Itu sudah naluriah, sudah bukan sesuatu yang keliru ketika ada orang tua yang mencintai anaknya. Tetapi yang perlu kita pahami lagi, lebih lanjut lagi, anak itu juga sebagai amanah bagi kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah ini redaksinya sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu berarti apa? Berarti ayat ini ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Perintahnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jauhkanlah anak-anakmu dan keluargamu dari api neraka. Nah niki. Ya salah satunya melalui program di sekolah ini tadi saya disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite, luar biasa. Sekolah cuma mengajarkan setengah jam di sekolah kepada anak-anak jenengan. Ternyata anak-anak jenengan bisa hafal juz 30 dengan baik, luar biasa. Saya sebagai salah satu yang diserai amanah oleh yayasan untuk mengelola salah satu lembaga pendidikan tingkat SD yang ada di Gergesana. Cuma kita memang fokus di hafalan Al-Quran. Saya punya seminggu 20 jam untuk hafalan Al-Quran. Itu juga ada yang juz 30 itu setahun nggak hafal. Padahal seminggu berapa? 20 jam. Di sini tadi Bapak Kepala saya menyampaikan seminggu 30 menit kok bisa hafal juz satu hari 30 menit nggih? Satu hari 30 menit berarti seminggu paling berapa itu? 5. Itu bisa hafal juz 30, berarti ini usaha orang tua yang sangat luar biasa. Dan ini bisa kita gambarkan nggih. Ketika kita memahami ayat tadi, qu anfusakum wa ahlikum naro, berarti ini sudah dicatat jenengan usahanin jenengan untuk apa? Untuk menghindarkan anak-anak kita itu dari api neraka. Dengan apa? Dengan ngajarkan mereka ngaji. Ini nggih. Berarti salah satu bentuk kita melaksanakan amanah Allah adalah dengan menyekolahkan di lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya mengandung nilai-nilai Islam, mengajarkan hal-hal yang Islami, sehingga diharapkan nanti anak-anak kita di masa yang akan datang ngerti mana yang halal, mana yang haram. Niki repot nggih mengke ketika anak-anak niku mboten ngerti tekan gede mana yang halal, mana yang haram. Anak-anak niku sampai gede nggak ngerti tentang mana yang baik, mana yang buruk, kabeh suruduk rono rene. Ini ya, yang nanti akan menjadikan beban bagi orang tua di masa yang akan datang. Makanya alhamdulillah sudah mau ngajarkan anaknya, kolahkan anak di sini, tambah sudah mau jenengan niku nanti nopo mulang teng griya, ngajari ngaji, bisa hafal juz 30. Saya sendiri sama staf saya ini di sana punya seminggu 20 jam, Pak. 20 jam, hampir dari pagi, mulai dari jam setengah 9 niku sampai jam 12 ini digunakan untuk tahfidz saja selama seminggu. Itu masih ada anak yang selama 1 tahun tuh juz 30 belum hafal. Yang selanjutnya setelah tadi anak sebagai perhiasan, kemudian anak sebagai amanah, maka anak niku bisa menjadi fitnah bagi kita atau ujian bagi kita. Niki harus dihati-hati juga. Dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya anak-anakmu itu bisa menjadi hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Maksudnya apa?
Fitnah ini untuk uji kita. Apakah dengan anak ini kita bisa menjadi orang yang bersyukur atau kita bisa menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan anak ini, apakah anak ini bukan titipan nggih? Semua itu anak itu adalah titipan. Buktine napa? Ketika mungkin orang tuanya diambil oleh Allah duluan atau anaknya sudah diambil oleh Allah duluan, orang tua tidak bisa mempertahankan. Ketika anak kita sudah diambil oleh sang pemiliknya, kita tidak bisa mempertahankan. Berarti napa? Berarti status kita adalah dititipi. Maka apakah tanggung jawab kita sebagai orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah kita laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Itu menjadikan bahwasanya anak-anak kita ini menjadi fitnah. Ketika kita bisa menjalankan dengan sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika kita ternyata dalam mendidik putra-putri kita ini melenceng dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang keempat, bahwasanya ada yang disebut anak itu sebagai musuh. Ini benar. Dan ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Naudzubillah. Ini jangan sampai terjadi kepada kita, nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, redaksinya kembali ayat ini ditujukan kepada kita karena kita orang-orang yang beriman, nggih. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sungguhnya ada di antara anak-anak kalian dan pasangan kalian adalah menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, makanya hati-hatilah. Siapa yang enggak kenal dengan kisahnya Nabi Nuh? Nabi Nuh niku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kaumnya niku selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang-orang pada masa itu diselamatkan oleh Nabi Nuh ya dari dosa-dosa mereka sehingga mereka bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, ternyata Allah menjadikan suatu contoh yang luar biasa, dia sendiri tidak bisa menyelamatkan anaknya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anaknya yang bernama Kan'an digambarkan dalam Al-Qur'an niku anaknya Nabi. Dia termasuk sebagai orang-orang yang terkena azab. Nah, ini naudzubillah, makanya kita kembali ke ayat yang pertama tadi, qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu sudah menjadi tujuan kita, sudah menjadi tanggung jawab kita. Mari kita terus bersama-sama mengawal anak kita ini apa? Menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah ayat yang lain ya, dan ini sudah sering kita lafalkan dalam doa-doa kita, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nggih, ini sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walladzina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang mengatakan wahai Rabb kami, hab lana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami atau apa? Yaitu pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami qurrata ayun, menjadi apa? Menjadi yang menyejukkan hati kami. Ya, menyejukkan pandangan mata kami. Ulama menyebutkan qurrata ayun ini adalah orang-orang yang soleh. Siapa di antara kita yang tidak pengen anak-anaknya soleh? Siapa di antara kita yang tidak pengen anak-anaknya pintar? Nggih. Siapa yang tidak ingin anak-anaknya pintar ngaji? Makanya sudah menjadi tanggung jawab kita orang tua untuk senantiasa mengawal putra-putri kita, salah satunya melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam. Karena kita ini sudah mau nggak mau, kita ini adalah orang Islam, orang yang beriman. Kita punya gambaran bahwasanya kehidupan kita ini tidak hanya di dunia, tetapi nanti sampai di akhirat. Seperti yang disampaikan Bapak Komite tadi, ya, kita harus bisa menyeimbangkan antara ilmu-ilmu yang memang ilmu-ilmu keduniaan dibarengi dengan ilmu-ilmu agama yang menjadikan orang itu nanti punya visi yang panjang, ya, punya rasa empati yang baik terhadap sesama,
yang menjadikan putra-putri kita ini nanti betul-betul potensinya itu tergali sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Untuk itu kami dari Yayasan Istiqomah menyampaikan kami sudah punya paket yang komplit, mulai dari TK-nya ada, TK-nya aja sekarang ada 4, satu di sini, satu di Kedu, satu lagi di Jambon, satu lagi di Kuadungan, satu lagi di Gergesmal, ada 5 TK-nya. TK-nya sudah ada 5 dan semuanya insya Allah kita fokuskan menyeimbangkan antara kemampuan anak secara umum dan juga kemampuan anak secara agama. Yang kedua, SD-nya sudah ada beberapa, di sini ada, kemudian di Greges juga ada, bahkan kita di Greges sudah punya SD yang khusus untuk menghafal Al-Quran. Setelah dari SD kita sudah nyiapkan juga SMP-nya kita ada, pesantrennya kita ada, sampai tingkat SMA kita sudah persiapkan. Supaya apa? Supaya proses pendidikan ini tidak terputus. Sing gampangane orang tua nggak bisa menjaga, maka kita sediakan lembaga pendidikan yang masih kontinu, ya, yang masih terus berkelanjutan, ilmu-ilmunya masih berkelanjutan. Misalkan hari ini di sini sudah hafal juz 30. Nanti masuk ke SMP, maka akan diteruskan ke juz 29, ke juz ke 28. Setelah hafal itu maka apa? Anak-anak jenengan nek sowan mriko teng Greges nggih, jenengan datang di waktu sholat Isya, atau jenengan datang di waktu sholat subuh, atau jenengan datang di waktu sholat Jumat, maka anak-anak kita ini nanti yang akan disuruh mengimami. Dulu imamnya kepala yayasan, akhirnya kepala yayasannya ngalah, supaya anak-anak ini punya panggung, supaya anak-anak ini benar-benar mereka ngerti kenapa saya harus menghafal Al-Quran, kenapa saya harus membaca Al-Quran, dan mereka betul-betul jangan bisa lihat, mereka bisa tidak hanya bisa menghafal, mereka juga bisa menjadi seorang imam, mereka bisa menjadi seorang khotib Jumat yang baik. Karena memang yang kita harapkan ilmu yang mereka dapat ini tidak hanya menjadi pemanis bangga orang tuanya, wah anak saya sudah hafal juz 30, itu sudah bagus. Anak saya dapat ijazah hafal juz 30, itu juga sudah bagus. Tapi harapan kita tidak hanya seperti itu. Ilmu yang didapatkan anak-anak kita ini diharapkan menjadi ilmu yang bermanfaat, minimal bisa merubah dirinya, kemudian merubah keluarganya, kemudian juga bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Karena apa? Yang kita harapkan anak-anak kita ini bukan cuma sebagai sesuatu yang kita bisa lihat, kita pahami, kemudian kita banggakan di rumah, tetapi benar-benar anak-anak yang bisa menjadi nanti keluarga kita di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Untuk itu harapan kita, harapan saya mewakili kepala yayasan, jangan sampai jenengan berhenti mendorong putra-putri jenengan belajar tentang Islam hanya di SD saja. Karena ini anak-anak ini sudah punya ilmunya, tapi belum punya pemahaman, ini masih casingnya aja. Selama dia masih terus dijaga, SMP ini dijaga terus belajar agama, kita dicarikan sekolahan-sekolahan yang memang memang pelajaran agama di sekolah SD-nya bisa terus berlanjut, bisa lebih tinggi lagi, dengan perjuangan-perjuangan jenengan, insya Allah nanti itu merupakan jalan menjadikan putra-putri kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Terakhir saya mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah." Bayangkan, idza matal insanu, besok ketika kita itu mati, in qata'a amaluhu, semua amal kita akan terputus, illa min thalathin, kecuali hanya ada 3 perkara. Kita sok mendengar bagaimana seorang yang meninggal dunia dia bisa masih mendapatkan kiriman pahala. Maka ada 3 perkara. Yang pertama, ya, sedekah jariyah. Barang siapa yang ketika hidupnya dia bersedekah jariyah, dia bikin sekolahan, dia bikin masjid, dia bikin apapun fasilitas umum yang masih bisa dimanfaatkan terus, belum hilang meskipun dia sudah meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, atau misalkan kayak ustadz-ustadzah ini mengajarkan sesuatu kebaikan kepada putra-putri kita, atau jenengan mengajarkan kebaikan kepada putra-putri kita, maka meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala itu tetap mengalir. Dan yang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulah,
anak-anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Bagaimana anak-anak kita mau mendoakan kita kalau nggak tahu caranya? Bagaimana anak-anak kita mau mendoakan kita kalau besok kita meninggal? Wong kita nggak pernah membiasakan mereka berdoa, tidak pernah membiasakan mereka sholat ke masjid, tidak pernah membiasakan mereka membaca Al-Quran. Maka harapan kita 3 hal ini kita bisa mendapatkan kebaikan dengan putra putri kita ini. Marilah kita senantiasa mau berusaha menjaga supaya putra putri kita ini selalu dalam lingkungan Islam, dalam pendidikan Islam, sehingga mereka nanti ketika sudah kita lepas tidak lagi bersama kita, mereka betul-betul memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan ini sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya mewakili yayasan, apabila ada kesalahan, kekurangan baik dari acara ini maupun dari tutur kata yang saya sampaikan maupun penampilan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada beliau Bapak Ketua Yayasan atau yang mewakilkan oleh beliau Ustadz Hasan.